Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Wirda, SPD MPD, Kepala SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh. Dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022, saya akan menyampaikan video praktek baik saya dalam ajang Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022 dengan tema Kepemimpinan Pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pemanfaatan IT untuk Mengatasi Learning Loss pada SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh. Topik, Kepala Sekolah memiliki program dan kegiatan yang dapat memotivasi guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh merupakan salah satu pelaksana program sekolah penggerak. Sekolah kami memiliki perangkat pendukung pembelajaran yang memadai seperti ruang komputer, laptop, proyektor, dan perangkat pendukung lainnya. Untuk mengatasi learning loss, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran merancang program dan strategi untuk memotivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi serta pemanfaatan aplikasi Padlet. Praktik baik ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa secara menyeluruh dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Praktek baik ini melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran, guru sebagai pelaksana pembelajaran, dan peserta didik sebagai sasaran akhir dari kegiatan pembelajaran. Aplikasi Padlet bertujuan membantu guru dalam mengirimkan perangkat pembelajaran dan memudahkan komunikasi dengan kepala sekolah dalam mengevaluasi perangkat pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi guru dalam merancang proses pembelajaran berdiferensiasi, kepala sekolah melakukan sosialisasi yang dilakukan di ruang guru SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus narasumber. Selain itu juga melibatkan guru penggerak yang ada di sekolah untuk membantu meningkatkan pemahaman guru-guru lain tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sosialisasi dilakukan untuk membahas rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, mengenalkan aplikasi Padlet dan cara pemanfaatan Padlet. Setelah sosialisasi dilakukan, guru merancang pembelajaran berdiferensiasi dan mengupload rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar ke Padlet. Kepala sekolah mereview rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dengan memberikan komentar di kolom komentar. Guru merevisi rencana pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan masukan dari kepala sekolah. Setelah direvisi, rencana pelaksanaan pembelajaran diupload kembali ke Padlet untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Supervisi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas 5A dengan wali kelas Ibu Sari Julia Fitri SPD. Perangkat pembelajaran dibuat menggunakan Canva. Kegiatan pembelajaran yang dirancang Bu Sari Julia Fitri berdiferensiasi proses. Pembelajaran pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran, melalui pengamatan proses pernafasan manusia dengan model paru-paru, peserta didik dapat menjelaskan proses pernafasan inspirasi dan ekspirasi dengan tepat. Supervisi pembelajaran berikutnya dilakukan di kelas 3A dengan wali kelas Ibu Herawati SPD. Bu Herawati merupakan calon guru penggerak. Perangkat pembelajaran dibuat menggunakan Canva. Pembelajaran berdiferensiasi pada konten dilakukan pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran ke-5. Tujuan pembelajaran, dengan menganalisis video, peserta didik dapat menampilkan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan,
tulis, dan visual, menggunakan kosakata baku, dan kalimat efektif dengan percaya diri. Materi pembelajaran mengidentifikasi bahan pembentuk benda. Supervisi pembelajaran berikutnya dilakukan di kelas 4A dengan wali kelas Bu Nurrahmi SPD. Bu Nurrahmi juga merupakan calon guru penggerak. Kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka. Perangkat pembelajaran dirancang menggunakan Canva. Modul ajar yang dirancang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase B kelas 4, bab 3, lihat sekitar, tema lalu lintas. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan membaca cerita awas, peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata-kata dengan tepat. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya masalah pada cerita awas dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Melalui kegiatan mengemukakan pendapat terhadap kejadian pada cerita awas, peserta didik dapat menulis argumentasi dengan benar. Melalui kegiatan menyimak teks yang dibacakan, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan membaca cerita awas, peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata-kata dengan tepat. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya masalah pada cerita awas dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Melalui kegiatan mengemukakan pendapat terhadap kejadian pada cerita awas, peserta didik dapat menulis argumentasi dengan benar. Melalui kegiatan menyimak teks yang dibacakan, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru. Setelah proses pembelajaran selesai, didapatkan informasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Peserta didik aktif sesuai dengan kemampuannya. Peserta didik bebas memilih tugas sesuai dengan minatnya. Peserta didik antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada meningkatnya kompetensi peserta didik. Perasaan saya hari ini senang karena bisa mengikuti pelajaran dengan Bu Rahmi dan saya bisa bebas memilih apapun yang bisa saya tampilkan ke depan bersama kelompok saya. Saya sangat menyukai, mudah-mudahan besok saya bisa belajar lagi seperti ini. Sangat bahagia hari ini karena dalam proses pembelajaran saya dapat mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dia sukai. Dalam proses pembelajaran, mereka pun terlihat sangat bahagia dan happy ketika instruksi-instruksi yang diberikan mereka dapat memilih dengan berbagai bakat dan keinginan yang mereka sukai. Selanjutnya, saya mengharapkan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan dapat mengikuti proses berdiferensiasi ini sehingga tujuan pembelajaran yang pada hakikatnya untuk mengembangkan tujuan dari peserta didik itu sendiri dapat terlaksana dengan semestinya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik baik saya. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.